Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberikan kesempatan kembali untuk melanjutkan pembelajaran mapel matematika hingga di pertemuan ke-9 ini ya Mbak. Semoga Allah tetap memberikan kita kesehatan, keistiqomahan, kemudian tetap semangat dalam thalabul ilmi. Untuk pertemuan ke-9 ini kita akan melanjutkan tentang fungsi kuadrat, di mana bab ini masih berkaitan dengan subbab yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya gitu nggih. Sebelum kita mulai kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan Fatihah. Semoga apa yang kita harapkan dapat diijabah oleh Allah. Ilahadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk materi dari fungsi kuadrat. Oke. Untuk yang pertama adalah tentang bentuk umum dari fungsi kuadrat. Adapun bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c gitu ya, tanpa sama dengan 0 gitu ya, karena ini sudah berubah menjadi fungsi kuadrat. Kalau kemarin persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, tapi kalau sekarang kita sudah masuk di bab fungsi kuadrat, maka bentuk umumnya berubah menjadi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. F ini maksudnya adalah fungsi gitu nggih. Dimana di sini syaratnya sama, A, B, dan C adalah bilangan real dan A tidak boleh 0, atau kita biasa dengan notasi ilmiahnya adalah A, B, C adalah elemen bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan grafik fungsi kuadrat gitu ya, kita punya 3, atau AB ini bisa jadikan 1, atau bisa kita ringkas menjadi 2 hal gitu ya. Untuk yang A, jika A-nya itu kok lebih dari 0, maka grafik fungsi itu menghadap ke atas. Oke. Perlu diberikan penekanan di sini. Kok bila mana A-nya di sini kok dia lebih dari 0, maka dia menghadap ke atas dan nilainya minimum. Akan tetapi bila mana A-nya kok kurang dari 0, maka kebalikannya, grafiknya dia menghadap ke bawah dan mempunyai nilai maksimum gitu ya. Itu hal-hal yang harus kita ketahui jika kita sudah mempunyai sebuah fungsi. Misal ya, kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat bla 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 dan seterusnya gitu ya. Langsung x kuadrat. Oh, berarti di sini A-nya itu sama dengan 1. Berarti A-nya di sini lebih dari 0, maka otomatis dia menghadap ke atas dan dia mempunyai nilai minimum. Namun jika fx-nya sama dengan negatif x kuadrat, nah gini ya, berapa A-nya sama dengan negatif 1, maka di sini A otomatis dia kurang dari 0 gitu. Nah, maka di sini dia berada di sini menghadap ke bawah dan punya nilai maksimum. Bisa bedakan ya untuk A-nya jika kurang dari atau lebih dari 0. Selanjutnya untuk diskriminan di sini kita punya rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. Di mana dari perhitungan B kuadrat min 4AC ini menghasilkan 3 hal ya. Yang pertama adalah jika D-nya lebih dari 0, maka dia mempunyai 2 angka real yang berlainan gitu ya. Jika kok D-nya sama dengan 0, maka angkanya 2 angka real itu sama. Jika satunya 3 ya satunya 3 juga. Tapi kalau yang D lebih dari 0, maka bisa jadi X yang pertama itu 3, yang kedua itu 1. Misal begitu gitu ya. Jadi namanya 2 real yang berlainan. Tapi kalau D sama dengan 0, kemungkinan besar yang ini. Misal X pertama 3, X2 juga 3 gitu maksudnya. Dan untuk yang terakhir, jika D-nya kok kurang dari 0, maka di sini kemungkinan besar dia mempunyai akar yang tidak real atau imajiner gitu ya. Dia akarnya akar yang tidak real atau imajiner. Ya, misal min 1 gini kan. Akar min 1 kan sama dengan imajiner gitu ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke
langkah-langkah gitu ya, langkah-langkah yang bisa kita ambil bila mana kita diminta untuk menggambar sebuah grafik fungsi kuadrat gitu ya. Langkahnya apa? Yang pertama, tentukan titik potong sumbu X. Langkah yang kedua, tentukan titik potong sumbu Y. Kemudian mencari persamaan sumbu simetris. Untuk rumusnya adalah ini, X sama dengan min B per 2A gitu. Untuk yang ketiga adalah mencari nilai maksimum atau minimum. Rumusnya adalah Y sama dengan B kuadrat min 4AC per negatif 4A. Untuk yang terakhir adalah mencari koordinat titik puncak. Nah, koordinat titik puncak itu adalah bersama dari X sama Y. X-nya adalah ini, ya kan? Min B per 2A. Kemudian Y-nya adalah yang sebelah sini, B kuadrat min 4AC min 4A. Kan sama toh. Maka nanti ketika kalian mencari untuk koordinat titik puncaknya, langsung bisa menentukan dari hasil operasi sumbu simetri dan juga nilai maksimum ataupun minimumnya. Oke, agar lebih paham lagi, maka kita coba dicontoh gitu ya, di contohnya. Nah, misal di sini untuk contohnya, misal gambarlah grafik fungsi kuadrat ya. Oke, agak ketutup. Gambarlah grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah 6x plus 5. Ini contoh yang akan kita coba kerjakan agar lebih paham atas materi fungsi kuadrat ini. Oke ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan untuk latihan soal dari fungsi kuadrat gitu ya. Tadi kita sudah punya contoh, diminta untuk menggambar grafik fungsi kuadrat dari fx sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 5 gitu ya, tadi fungsinya gitu ya. Sebelum ke langkah-langkahnya, kita harus ingat hal-hal yang perlu diperhatikan gitu ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk dalam fungsi kuadrat ini ada dua gitu ya. Ada dua. Yang pertama adalah tentang A-nya. A-nya kira-kira dia kurang dari 0 atau lebih dari 0. Kemudian yang kedua adalah diskriminannya. Untuk diskriminannya bisa kita lihat nanti di proses penjumlahan gitu ya. Operasi nanti gitu. Kelihatan nanti diskriminannya berapa gitu ya. Nanti kita bisa menentukan kira-kira dia mempunyai angka real yang berlainan sama atau angkanya justru imajiner gitu ya. Untuk yang pertama, hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama saja kira-kira A-nya ini berapa gitu ya. Kita identifikasikan dulu dari fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 6x sama dengan plus 5 ini dulu. Kira-kira siapa yang jadi A, siapa yang jadi B, dan juga siapa yang jadi C gitu ya. Sama kayak pertemuan sebelumnya. A-nya di sini siapa yang depan sendiri gitu ya, yang ada variabel dengan pangkat tertinggi 2. Karena di sini tidak ada angka, maka sama dengan berapa? 1 gitu ya. Nah, kita anggap di situ ada angka 1. Kemudian B-nya siapa? Yang ada variabel yang pangkat tertingginya 1. Siapa di sini? 6. Selanjutnya untuk C siapa? Konstanta atau angka saja. Siapa? 5. Lah, maka seketahuan kira-kira A-nya lebih dari atau kurang dari 0. Pasti kelihatan dia angkanya A-nya itu lebih dari 0, maka ketentuannya bila mana kok kita mendapati sebuah persamaan fungsi kuadrat di sini kok A-nya lebih dari 0, maka grafiknya menghadap atas gitu ya. Ya, pasti menghadap atas. Menghadap atas itu bagaimana? Begini. Kemungkinan besar dia membentuk huruf U atau V begitu ya. Pokoknya dia menghadap ke atas. Terbuka. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua adalah dia mempunyai nilai minimum. Nah, karena di bawah sini nilai minimumnya gitu ya. Jadi sebelum sama kemana-mana gitu ya, misal kok ada soal langsung jika fungsinya begini terus langsung ada gambar gitu ya, nggak usah ngitung tapi kita langsung lihat A-nya bagaimana, dia lebih dari atau kurang dari gitu ya. Kalau dia lebih dari maka otomatis dia menghadap ke atas, kalau dia kurang dari maka dia menghadap ke bawah gitu ya, atau membentuk huruf N tapi N-nya lengkung gitu ya. Nah, kalau di notasi himpunan itu namanya irisan gitu ya. Sebagaimana notasi irisan itu berarti dia menghadap ke bawah
gitu saja, atau ke kanan, ke kiri gitu ya, macam-macam, gambar macam-macam. Tapi untuk bab kali ini kita bedakan dia lebih dari atau kurang dari. Kalau lebih dari berarti menghadap ke atas dan juga nilainya minimum. Kalau dia kurang dari 0 berarti sebaliknya gitu ya. Sudah, selanjutnya kita lakukan langkah-langkahnya gitu. Langkah-langkah yang pertama apa? Yaitu mencari titik potong sumbu X gitu ya, tulis ya. Langkah yang pertama, titik potong, titik ya, bukan pitik. Titik potong dengan sumbu X. Nah, kalau titik potong sumbu X, maka Y-nya harus sama dengan 0 gitu ya. Kita masukkan fungsinya fx sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 5 gitu ya. Kita apakan ini? Kita jadikan kita operasikan dulu maksudnya dengan model pemfaktoran gitu ya, sebagaimana kita sudah pelajari di pertemuan sebelum-sebelumnya. Kalau modelnya begini maka mirip dengan model pemfaktoran nomor 4 gitu ya. Maka caranya adalah angka berapa yang dikali hasilnya 5, kalau ditambah itu hasilnya 6 gitu kan ya. Kalau dikali hasilnya itu 5, kalau ditambah itu hasilnya 6, maka kemungkinan besar ada 2 saja. B sama Q, 1 sama 5 atau min 1 sama min 5. Gitu saja kan ya, cuma menemukan 2 angka. Kira-kira yang kalau ditambah menjadi 6 itu berapa? Kalau yang atas 1 tambah 5 ya 6, kalau bawah negatif 6 gitu ya. Siapa? Ya otomatis yang atas gitu ya. Maka jadinya fx-nya di sini kita ganti menjadi fy. Nah, begini. Maka jadinya adalah x kuadrat plus 6x plus 5. Karena y-nya harus dijadikan 0, maka di sini 0. Sama dengan hasil pemfaktorannya adalah x ditambah 1 sama x ditambah 5 gitu ya. Atau dibolak-balik lokasinya boleh. Jadinya x ditambah 1 buka kurung lagi, x ditambah 5 tutup kurung sama dengan 0. Boleh saja gitu ya, dibolak-balik itu boleh. Yang penting dia negatif positifnya berubah. Ini juga berubah, iya kan? Kalau di sini pindah jadi negatif, di sini juga pindah jadi negatif, diubah menjadi positif keduanya kan, akhirnya jadinya begini, gitu ya. Pokoknya perhatikan negatif positifnya. Selanjutnya kita cari nilai x-nya. Caranya sama kayak dulu. X ditambah 1 sama dengan 0. Begini kan ya. Siapa yang ditinggal x? X sama dengan 0. Karena negatif satunya harus dipindah, satunya dipindah, di sini positif pindah jadi negatif 1, begitu kan ya. X sama dengan negatif 1. Perlu diingat, kemarin banyak sekali mengerjakan soal itu 0 kurangi 1 itu sama dengan 1, padahal negatifnya ngikut ya. 0 dikurangi negatif jadinya negatif 1. Ini perlu dibedakan. Selanjutnya atau x ditambah 5 sama dengan 0, yang ditinggal x sama dengan 0 karena positif pindah jadi negatif, x-nya sama dengan min 5 gitu ya. Maka kita sudah menemukan titik x-nya negatif 1, yang satunya titiknya x sama dengan negatif 5. Maka cara penulisannya adalah begini. Jadi titik potong dengan sumbu x adalah, jadi proses perhitungannya tadi kita sudah menemukan 2 titik. Yang pertama adalah ini negatif 1,0, yang kedua adalah negatif 5,0 gitu ya. Negatif 1 ini kan x. Nah, yang di sini y-nya 0 karena tadi ketentuannya adalah y sama dengan 0. Nah, kita sudah menemukan 2 titik. Langkah selanjutnya adalah titik potong dengan sumbu y. Titik potong dengan sumbu y ganti. Kalau tadi sudah x, sekarang ganti y. Maka kebalikannya, kalau tadi x maka y harus 0, kalau sekarang y maka x sama dengan 0. Kebalikannya gitu ya. Kita tulis ulang, fungsinya fx sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 5. Misal begitu ya. Selanjutnya fx-nya tadi x ya berapa? 0, maka langsung di sini 0. Sama dengan x-nya berapa? 0 kuadrat ditambah, maksudnya di sini f0 gitu ya.
X-nya sudah diganti 0 semuanya, gitu ya. Maka siapapun yang di sini jadi X maka harus 0. Maka jadinya 0X ditambah 6 kali 0 ditambah 5, gitu kan ya. Maka F0-nya sama dengan 0 pangkat 2 sama dengan 0 juga. Tambah 6 kali 0, 0 juga. Kemudian ditambah 5. Maka ketemu berapa? 5, gitu ya. 0 tambah 0 tambah 5, maka ketemu 5. Maka kita sudah menemukan titik lagi. Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah siapa tadi yang 5 ini? Y-nya ya. Maka penulisannya adalah X, Y. X-nya berapa? 0. Maka tulis 0, Y-nya 5. Lah, ini sudah menemukan 1, 2, 3 titik. Gitu ya, kita sudah menyimpan 3 titik. Selanjutnya, langkah yang ketiga, kita mencari apa lagi? Kita mencari sumbu simetri, gitu ya. Kita mencari sumbu simetri. Sumbu simetri kita tahu kalau rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A, gitu kan ya. Lah tadi dari persamaan tadi siapakah yang jadi B? Nah, kita lihat lagi. Siapa yang jadi B? 6. Gitu ya. Kita butuh B dan butuh A. Siapa yang jadi A? 1. Maka kita tulis min B. Berarti min 6 per 2 kali 1, gitu ya. Sama dengan min 6 per 2 sama dengan min 3. Berarti kita sudah menemukan sumbu simetrinya adalah min 3. Mudah ya. Yang penting kita tahu siapa yang jadi A, siapa yang jadi B. Selanjutnya langkah yang keempat adalah mencari nilai maksimum apa minimum. Nah, kita tahu tadi dia A-nya lebih dari 0 maka mempunyai nilai minimum, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti dia mempunyai nilai minimum. Nah, jadi kita tulis nilai minimum. Rumusnya kalau nilai minimum adalah Y, maka Y sama dengan B kuadrat min 4 AC per min 4A, gitu ya. Tadi kita sudah tahu kalau B-nya tadi adalah 6, maka jadinya 6 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya 1, C-nya 5 per negatif 4 kali 1, begitu kan ya. Selanjutnya berarti 6 kuadrat sama dengan 36 dikurangi 4 kali 1, 4 kali 5, 20 per negatif 4 kali 1, negatif 4. Maka sama dengan 36 dikurangi 20 sama dengan 16 per negatif 4. Maka berapakah nilai Y-nya? Adalah negatif 4. Nah, sudah ya, maka Y sama dengan negatif 4. Langkah keempat sudah selesai. Selanjutnya langkah yang terakhir adalah titik puncaknya. Titik puncaknya, rumusnya bagaimana titik puncak itu? Titik puncak itu meliputi dari X, Y, gitu ya. X-nya adalah negatif B per 2A. Untuk Y-nya adalah B kuadrat min 4AC per berapa tadi? Min 4A. Nah, gitu kan ya. Ini adalah rumus untuk titik puncaknya. Nah, tadi kita sudah menghitung kan ya, min B per 2A. Lah ini tadi. Berapa hasilnya? Negatif 3. Maka di sini untuk langkah yang terakhir kita nggak perlu ngitung lagi. Langsung tulis saja berapa hasilnya tadi. Ya, min 3. Nah, simple ya untuk yang langkah terakhir. Selanjutnya untuk yang Y-nya tadi rumusnya B kuadrat min 4AC per negatif 4A. Sudah dihitung kan di nilai minimum. Ketemu berapa? Negatif 4. Maka langsung tulis negatif 4. Oke, kan sudah ketemu semuanya ya. Langkah-langkah dari 1 sampai 5 kita sudah lakukan gitu ya. Kita sudah bisa memprediksi kalau dia nanti sepertinya grafiknya menghadap ke atas karena dia punya nilai minimum gitu ya. Nanti untuk tugasnya akan saya kasih
dengan fungsi yang berbeda gitu ya, biar kalian mempunyai catatan yang lain gitu ya, dikerjakan biar kalian selain dapat nilai, kalian juga langsung latihan, langsung mengasah hasil dari belajar kalian. Kira-kira kalian paham atau enggak atas materi yang Bulia ajarkan gitu ya. Jadi ini tadi langkah-langkahnya, pertama mencari titik potong sumbu X, kemudian titik potong sumbu Y, kemudian selanjutnya mencari sumbu simetris, nilai minimum, dan terakhir adalah nilai puncak. Lah nilai puncaknya tadi langsung mengambil dari sumbu simetris dan juga nilai minimum karena dia menghimpun X sama Y di mana rumusnya sudah ada, langsung dimasukkan, ketemu titik puncaknya negatif 3, negatif 4. Berarti kita nanti sudah menemukan 6 titik gitu ya. Yang pertama adalah negatif 1,0, kemudian negatif 5,0, kemudian 0,5, kemudian yang keempat adalah ini negatif 3, negatif 3,0, kelima adalah 0, negatif 4 karena Y ya, maka 0 dulu, 0, negatif 4, dan yang terakhir adalah negatif 3, negatif 4. Ini adalah titik-titik yang akan kita taruh dalam koordinat kartesius sehingga dapat menghasilkan grafik yang diinginkan. Oke, tadi kita sudah memperhatikan hal-hal yang pertama tentang A-nya, sekarang kita perhatikan tentang diskriminannya gitu ya. Sebagaimana yang kita ketahui, kalau diskriminan itu adalah rumusnya sama dengan B-4AC gitu ya, atau atas ini B kuadrat min 4AC, atas ini. Atas ini boleh, ini sama dengan diskriminan gitu ya. Ini adalah rumus diskriminannya, atas saja, yang bawah bukan, yang atas saja. Diskriminannya kita ketemu berapa tadi? Atas 16, D-nya sama dengan 16 kan ya. Jika diskriminannya 16 berarti artinya adalah D itu dia lebih dari 0 gitu ya. Kalau D-nya lebih dari 0 maka otomatis dia mempunyai dua angka real yang berkelainan. Jadi nanti misal di gambarnya ini nanti titik-titik yang terhimpun beda gitu ya. Ini titiknya beda, di sini juga titiknya beda. Itu namanya mempunyai dua angka real yang berlainan. Maka nanti kalian akan lebih paham lagi ketika sudah melihat gambar atau grafik dari fungsi yang kita hitung ini. Oke ya. Oke, untuk langkah selanjutnya dalam membuat grafik fungsi kuadrat gitu ya, perlu kita ingat tadi dari proses perhitungan kita sudah menemukan 6 titik gitu ya. Untuk yang pertama, titik yang pertama adalah titik hasil dari perhitungan titik potong sumbu X gitu ya. Kita menemukan titik negatif 5,0 dan juga titik negatif 1,0 ini ya. Ini dari langkah yang pertama. Kemudian untuk langkah yang kedua, dari titik potong sumbu Y kita menemukan satu titik yaitu 0,5. Nah gitu kan. Selanjutnya dari proses perhitungan dari sumbu simetris kita menemukan angka negatif 3. Dan perlu diingat sumbu simetris itu adalah X, maka penulisannya adalah negatif 3,0 gitu ya. Jadi yang paling depan di sini adalah angka-angka yang berada di sumbu X. Untuk yang terakhir di sini adalah angka-angka yang berada di sumbu Y gitu ya. Selanjutnya nilai minimumnya kita sudah menemukan negatif 4, yang mana nilai minimum itu sama dengan Y, maka penulisannya adalah 0, negatif 4. Nah gitu ya. Jadi sesuai siapa yang jadi X, siapa yang jadi Y, jangan sampai salah nulis. Terakhir kita sudah punya titik puncak. Titik puncaknya kita sudah menemukan negatif 3, negatif 4. Oke, kita sudah menemukan 6 titik, di mana titik-titik ini nanti akan kita aplikasikan ke dalam koordinat kartesius yang sudah saya buat ini gitu ya. Ini perlu mengingat kembali materi dari koordinat kartesius di semester pertama kelas 8 dulu gitu ya. Untuk yang melintang di sini namanya adalah sumbu X, untuk yang ke atas namanya sumbu Y, di mana mereka ini keempat-empatnya bisa diperpanjang hingga tak hingga ya. Ke sana bisa diteruskan, ke kanan, ke kiri, ke atas dan ke bawah. Untuk yang ke kanan ini adalah sumbu X positif, ke kiri sumbu X negatif, ke atas sumbu Y positif, ke bawah sumbu Y negatif. Bisa diperpanjang hingga tak hingga sesuai dengan angka yang dibutuhkan gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kita memasukkan satu-satu dari titik yang sudah kita temukan. Pertama, negatif 5,6. Negatif 5 ini punyanya siapa? Punyanya
X. Nah, maka kita nyari X. Siapa yang X sebelah sini ya? Ini yang mengarah ke kiri. Ini punyanya X gitu ya. Mana negatif 5? Nah, di sini. Maka titiknya di sini. Gitu ya. Nah, saya tulis di situ ya. Ini berarti titik 0, negatif 5,0 gitu ya. Karena Y-nya 0, maka titiknya berada di sumbu X yang mengarah ke kiri. Sudah ya. Selanjutnya titik yang kedua, negatif 1,0. Negatif satunya milik siapa? X juga. Maka ya sebelah sini. Gitu ya. Sama. Karena pasangannya 0, maka berada di sumbu juga titiknya. Gitu ya. Selanjutnya 0,5. 5-nya ini miliknya siapa? Y. Y positif arah kemana? Ke atas. Karena pasangannya 0, maka titiknya berada di sumbu sebelah sini. Gitu ya. Oke, selanjutnya titiknya negatif 3,0. Negatif 3 ini punya siapa? X. X mengarah kemana? Ke kiri. Oke, ketemu juga satu titik lagi. Untuk titik yang kelima adalah 0, negatif 4. Negatif 4 ini miliknya siapa? Miliknya Y. Karena dia negatif, maka Y arah ke bawah. Karena pasangannya 0, maka berada di sumbu juga. Nah, gitu ya. Terakhir adalah negatif 3, negatif 4. Negatif 3 ini adalah X. X kalau negatif berarti mengarah ke kiri, berarti sebelah sini. Negatif 3 pasangannya bukan 0 tapi negatif 4. Negatif 4 itu miliknya siapa? Y. Kalau negatif berarti mengarah ke bawah. Mana negatif 4? Nah, ini juga yang kita cari pertama tadi. Maka kalau dua sumbu diisi oleh angka, maka titiknya itu berada di kuadran atau di tengah-tengah gitu ya. Maka kita pertemukan kedua titik ini ke bawah sampai di angka negatif 4. Nah, berarti titik ini adalah pertemuan antara titik negatif 3 dan juga negatif 4. Bisa bedakan ya. Kalau dia pasangannya 0, maka titiknya berada di sumbunya langsung. Tapi kalau titiknya ini diisi, ada angkanya kedua-duanya, maka titiknya berada di tengah-tengah daerah 1 ini. Ini namanya kuadran. Ini adalah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi arahnya adalah berlawanan dari arah jarum jam. 1, 2, 3, 4. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 gitu ya. Titiknya sudah kita letakkan semuanya. Tadi titik pertama, titik kedua, titik ketiga, titik keempat, titik kelima, titik keenam. Semuanya sudah sudah diletakkan sesuai dengan posisinya. Tinggal diapakan sekarang? Ya tinggal menggabungkan dari titik-titiknya itu tadi. Saya pakai pensil ya, biar apa? Nanti ketika gambarannya agak mencong bisa diperbaiki gitu ya. Jadi titik 5 ini kita tarik ke titik 1, negatif 1 sorry. Nah, kan beneran. Jadi biar kita tidak menghapus dengan stepo gitu ya. Kalau pakai pensil kan enak. Nah, sudah habis ke negatif 1 kita taruh ke bawah, langsung kita tarik ke bawah, set gitu ya. Habis ke bawah sini langsung ditarik ke negatif 5 ke atas. Oke, inilah grafik dari fungsi berapa tadi? X kuadrat plus 6x ditambah 5 gitu ya. Ini adalah gambar dari fungsi kuadrat x kuadrat plus 6x ditambah 5. Gambarnya adalah seperti ini gitu ya. Jadi dia punya titik minimum di awal tadi keterangannya jika A-nya dia kok lebih besar dari 0, maka ketentuannya adalah grafik tersebut menghadap ke atas dan mempunyai nilai minimum. Lah, jadi grafiknya ini mengarah ke atas, hadap ke atas gitu ya, dan punya nilai minimum karena di bawah gitu ya. Nah, ini namanya A-nya kurang dari 0 karena A-nya berapa?
1 kan di sini, maka A-nya lebih dari 0 karena A-nya 1. Nah, A-nya 1 maka lebih dari 0, berarti grafiknya menghadap ke atas dan punya titik minimum karena di bawah, gitu kan ya. Selanjutnya yang dimaksud sumbu simetri adalah sumbu ini loh, Mbak. Tengah-tengah ini ya, bisa saya tarik begini. Nah, sumbu simetrinya akan berada di tengah-tengah pas. Maksudnya, jika kurva ini kalian lipat gitu ya, sumbu simetrinya pas atau lipatannya itu berada di angka negatif 3 pas gitu ya. Bisa kalian buktikan sendiri, kurva ini digambar dengan bagus, kemudian digunting gitu ya. Kalian lipat coba. Nah, yang berada di pertengahan pas lipatannya simetrisnya itu pasti angkanya adalah negatif 3. Tapi syaratnya harus menggunakan buku streaming gitu ya, atau tidak menggunakan buku streaming tapi digarisi dengan sentian yang benar gitu ya. Jadi ini Bulia sentiannya sudah diukur gitu ya, jadi tidak sembarang meletakkan angka gitu ya, maka nanti pasti gambarnya pas. Untuk nanti yang ditulis di buku catatan kalian, saya harap menggunakan penggaris gitu ya, angka-angkanya digarisi, sentiannya harus pas semuanya. Kalau nggak pas nanti gambarnya pasti mencong gitu ya. Cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Ini adalah terakhir untuk bab persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat, maka bisa kita akhiri. Wa a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tu'sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya minta maaf apabila terlalu cepat atau ada kesalahan dalam cara menjelaskannya. Bila mana ada yang ditanyakan gitu ya, atau masih bingung, boleh ditanyakan lewat menu diskusi ataupun langsung japri lewat WA. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.